Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi an'ama 'alaina ni'aman muta'addidah wa hadana siratahul mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi wa ashrafi anbiya'ihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10 yang terjemahannya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Lalu Allah memberitahukan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sungguh sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh amat merugi orang yang mengotori jiwanya. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah, di zuhur ini telah menggerakkan hati kita sehingga kita mampu dan mau melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk hadir di Masjid Raya ini dalam rangka tugas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala nabi dan rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, saudaraku yang berbahagia, surat Asy-Syams ayat 7 itu diawali dengan sumpah. Sumpah dengan jiwa manusia. Kenapa Allah bersumpah dengan jiwa? Karena memang jiwa itu menentukan raga kita, menentukan fisik kita, menentukan kualitas dari diri kita. Apakah kita optimis dalam hidup ini atau pesimis, itu ditentukan oleh jiwa. Oleh sebab itu Allah memberikan tekanan dengan sumpah kepada jiwa manusia yang memegang peranan penting dalam kehidupan seorang manusia. Tapi harus kita ingat, kaum muslimin dan muslimat, kalau kita makhluk ini memang tidak boleh bersumpah selain kepada Allah. Selain dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita bersumpah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bersumpah dengan dirinya,
dan juga bisa bersumpah dengan makhluknya. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu pertanda bahwa makhluknya itu hal yang penting peranannya, penting manfaatnya bagi manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, selanjutnya Allah informasikan bahwa Allah memberitahu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberitahukan kepada manusia jalan kefasikan atau jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Kedua-duanya ada di hadapan kita. Mau ke kiri, jalan kefasikan. Mau ke kanan, jalan ketakwaan. Mana yang mau ditempuh? Mau fujur atau mau takwa? Untuk itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentu keinginan kita sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu hendak memilih jalan ketakwaan. Sebab orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling tinggi nilai ketakwaannya. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat, bagaimana caranya kita mencapai takwa? Yang pertama, kita harus bersih dulu. Bersih hati kita. Kita harus bersih hati kita. Bersih dari keinginan-keinginan dan sifat-sifat yang tidak baik. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung mendapatkan kemenangan. Siapa yang beruntung? Man zakkaha. Orang yang mensucikan jiwanya. Sehingga dari kesucian itu bergerak fisik ini kepada hal-hal yang positif. Di antara hal-hal yang positif itu misalnya berinfak. Sebab orang yang bertakwa itu allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang yang mau berinfak di saat lapang dan sempit. Wal kaziminal ghaiza misalnya juga. Mau dan mampu untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi, mengendalikan marah. Wal afina anin nas. Sejalan dengan itu juga mempunyai sifat pemaaf kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sayang kepada orang-orang yang berbuat baik. Segala perbuatan baik itu juga disayangi, dicintai, diingini oleh orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu dikatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung. Ingin beruntung kita, ingin mencapai ketakwaan, silakan bersihkan jiwa itu dulu. Karena jiwa itu yang menggerakkan lidah kita. Jiwa yang bersih akan muncul ucapan-ucapan yang bersih. Jiwa yang bersih akan muncul perbuatan-perbuatan yang bersih. Jiwa yang bersih akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang jernih dan bersih. Tapi sebaliknya kaum muslimin dan muslimat, bahwa waqad khaba man dassaha. Dan sungguh kata Allah, merugi orang-orang yang mengotori jiwanya.
Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tidak berapa lama lagi Ramadan 1445 Hijriah akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyambut Ramadan itu sering mengucapkan selamat datang. Kata Rasulullah pada suatu ketika di hadapan para sahabat, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir. 3 kali diucapkan oleh Rasulullah, selamat datang wahai yang mensucikan, selamat datang wahai yang membersihkan, selamat datang wahai yang mensucikan. Para sahabat tercengang mereka, sebab yang biasanya diucapkan disambut dengan kata-kata marhaban adalah orang-orang penting. Dilihat kiri kanan oleh sahabat, tidak ada orang baru. Sehingga timbul pertanyaan kepada Rasulullah. Apa kata sahabat? Wa mal mutahhiru ya Rasulullah. Siapakah yang engkau sambut dengan yang mensucikan itu ya Rasulullah? Lalu beliau melanjutkan, al-mutahhiru syahru ramadana yutahhiruna minaz zunubi wal ma'asi. Bahwa yang mensucikan itu, yang aku sambut dengan kata-kata marhaban, adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu sama dengan tamu agung bagi Rasulullah. Jadi al-mutahhiru syahru Ramadan, yang mensucikan itu adalah bulan Ramadan. Yutahhiruna minaz zunubi wal ma'asi, di mana Ramadan itu akan mensucikan kita, membersihkan kita dari segala dosa, zunub, dari segala hal-hal yang berbau dosa, wal ma'asi, dan juga hal-hal yang bersifat kedurhakaan. Ini disucikan nanti oleh Ramadan. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita tentu juga ingin membersihkan diri kita, ingin mencapai derajat ketakwaan. Tentunya kita sambut Ramadan itu dengan bagaikan juga menerima tamu agung itu. Kita sambut dengan gembira. Kita sambut dengan gembira karena kita mendapatkan kesempatan untuk membersihkan diri kita, untuk mencapai derajat muttaqin itu. Kita melihat tujuan puasa itu begitu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti halnya telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi ada mufassir yang mengatakan la'alla itu bukan dalam pengertian mudah-mudahan, tapi suatu kepastian. Jadi kalau kita ambil la'allakum tattaqun itu dengan suatu kepastian, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa seperti halnya telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, kamu pasti meraih ketakwaan. Itu artinya. Ini namanya la'allakum itu litahqiq, untuk kepastian. Tapi syaratnya kita betul-betul berpuasa.
puasa jasmani dan rohani kita. Al-imsak itu komplit. Kita pasti meraih orang-orang yang bertakwa atau meraih predikat muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, inilah rahasianya juga di hadis lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa saja yang bergembira masuknya bulan suci Ramadan, Allah haramkan fisiknya disentuh oleh api neraka. Ini tentu hadis ini tidak bisa kita pahami lah gembira siapa masuk surga, bukan itu artinya. Diawali dengan Ramadan itu kita bertekad untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sehingga kita mampu mencapai derajat muttaqin. Kalau kita mampu mencapai derajat muttaqin, insyaallah min ashabil jannah, insyaallah akan termasuk para penghuni surga. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, mari kita sambut Ramadan ini dengan gembira, dengan bahagia, dan juga bagaikan menyambut tamu agung yang berfungsi sebagai al-mutahhiru, yang membersihkan diri kita jasmani dan rohani, sehingga hati kita betul-betul sukses dengan kebersihannya mencapai darjat muttaqin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.